Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Kurnia Fatmawati dengan NIM 212111218. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fikih siasah. Yang pertama, dasar bentuk ilmu fikih siasah. Dan yang kedua, sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Dasar bentuk ilmu fikih siasah. Apa sih dasar bentuk ilmu fikih siasah itu? Nah, sebelum kita mempelajari dasar fikih siasah, mari kita mempelajari pengertian fikih siasah terlebih dahulu. Fikih siasah. Pengertian fikih siasah secara bahasa yang artinya paham atau tahu. Fikih sering disebut juga dalil atau hukum menurut para ulama berdasarkan agama Islam. Fikih adalah pemahaman dari berbagai ulama. Di dalam fikih ini, para ulama mendefinisikan hukum secara berbeda-beda menurut akal mereka. Contohnya, di waktu sholat subuh, di mazhab Maliki tidak menggunakan qunut, sedangkan di mazhab Syafi'i menggunakan qunut. Nah, di dalam fikih ini kita bisa mempelajari mengenai tata cara sholat, tata cara puasa, wudhu, dan berbagai lainnya yang berkaitan tentang ibadah. Bahkan tentang mengatur uang zakat, zakat mal, zakat fitrah, seperti itu. Sedangkan pengertian dari siasah. Siasah secara bahasa yang artinya mengatur, memerintah, dan melarang. Siasah secara istilah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang, sekelompok masyarakat, atau negara untuk memperbaiki keadaan yang buruk menjadi lebih baik dan yang baik menjadi lebih baik lagi. Fikih siasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi sebagai hal ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Nah, fikih siasah ini mengatur tentang politik yang berhubungan dengan agama Islam. Bisa di bidang muamalah atau jual beli. Nah, apa sih tujuan dari fikih siasah? Tujuan dari fikih siasah untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam. Adapun kedudukan fikih siasah. Fikih siasah mempunyai kedudukan penting, memiliki porsi yang strategis dalam masyarakat Islam. Nah, untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya dan warga negara lain umumnya. Selanjutnya, atau poin B, sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Sumber fikih atau sumber yang berarti asal-usul fikih siasah. Yang pertama, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, yang ada di dalam sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, peninggalan kaum muslimin terdahulu. Nah, di sini sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah, contohnya qiyas, ijma, dan lain-lain. Kemudian ruang lingkup kajian fikih siasah menurut Abdurrahman Taj menjadi 7 bidang, yaitu yang pertama ada siasah dusturiyah atau konstitusi. Dalam siasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain.
serta lembaga-lembagaan yang ada di dalam masyarakat. Siasah Dusturiyah ini bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 2. Siasah tasririyah atau legislatif. Siasah tasririyah adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada siasah qadhaiyah atau peradilan. Di dalam siasah qadhaiyah ini, upaya lembaga dalam menetapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah, lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syarat Islam. Al-Qadha atau peradilan merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat ada siasah maliyah atau keuangan. Nah, secara etimologi, siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakan. Yang kelima ada siasah idariyah atau administrasi. Siasah idariyah merupakan cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari siasah idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, bahan-bahan, beban-beban publik pemerintahan, dan sebagainya. Yang keenam, siasah tanfiziyah atau eksekutif. Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden dan beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada siasah kharijiyah atau luar negeri. Nah, di siasah ini mencakup hubungan antara dalam negeri dan luar negeri dalam hal keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Pastinya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.